Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 036. Terlihat satu persatu piyama mereka keluarkan dari balik selimut tersebut. Fai tidak tahu jika perdarahan kemarin adalah akibat proses implantasi dalam dinding rahimnya, dan janin mulai bertumbuh di dalam sana. Mereka akan jadi sepasang mama dan papa muda nantinya, dan apa yang mereka lakukan malam ini sebenarnya tidak dianjurkan oleh Dr. Spock hingga 3 bulan pertama kehamilan. Tapi sudah terlanjur dan mereka tidak mengetahuinya, jadi mau bagaimana lagi. Dirga dan Fai tampak bangun dari tidurnya. Fai beringsut mengambil pakaiannya dari lantai, sementara Dirga masih tampak mengumpulkan nyawanya untuk benar-benar bangkit. Meninggalkan bantalnya. Yang mandi siapa dulu? Aku dulu apa kamu dulu? Tanya Fai pada lelaki tersebut. Kamu aja dulu nggak apa-apa, aku mau lanjut bentar 5 menit aja, jawab Dirga sambil merem lagi. Pokoknya abis mandi kalau kamu belum bangun aku bangunin ya, jangan kaget, pesan Fai. Dirga hanya berdehem merespon, namun matanya sibuk tidur. Sementara Fai lantas segera berjalan menuju ke kamar mandi. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya Dirga bisa melek beneran ia belum melihat Fai keluar dari kamar mandi. Dirga menggeliat bangun, mengenakan pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi. Fai, sudah belum mandinya? Tanya Dirga sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi tersebut. Dirga, terdengar sahutan dari dalam kamar mandi. Iya Fai, aku di depan pintu, ada apa? Tanya lelaki tersebut. Sakit banget, terdengar rintihan dari dalam kamar mandi itu. Kamu kenapa? Tanya Dirga cemas. Yai, ucapnya sambil mengetuk ulang pintu tersebut. Namun tidak ada jawaban. Fai, ulangnya. Sakit Dirga. Tangan Dirga tampak mencengkeram gagang pintu kamar mandi, dia sangat khawatir. Apa yang terjadi pada Fai? Aku masuk, ucapnya. Tak ada balasan dari Fai, lelaki itu tak mau menunggu lebih lama, dia segera memutar gagang pintu dan menyusul masuk ke kamar mandi. Begitu Dirga masuk ia melihat Fai terduduk memegangi perutnya sambil sebelah tangannya berpegangan pada batap. Dengan sigap Dirga segera mengendong perempuan tersebut. Ia melihat wajah Fai begitu pucat. Kalau sakit nggak usah ikut tryout hari ini, ikut di hari susulan aja, ikut remedi, ucap Dirga merebahkan perlahan Fai ke ranjang. Nggak mau, aku pingin tetap ikut ujian, kata Fai dengan suara melemah. Tapi kamu sakit, tegas Dirga. Aku mau minum air hangat dulu, ucap Fai kembali bangkit dari rebahannya, tapi Dirga buru-buru menahannya. Biar aku yang ambilkan, cegah Dirga. Ia segera menyelimuti Fai dan bergegas keluar kamar. Tak lama kemudian, lelaki itu telah kembali dengan membawa segelas air hangat untuk Fai. Ini Fai, minum dulu, ucapnya menyodorkan minuman hangat tersebut. Makasih, kata Fai singkat bangun dari tidurnya. Menerima gelas itu ia segera meminumnya. Sementara selama Fai minum, Dirga tampak melepaskan handuk kecil yang membalut rambut Fai yang habis dikeramasi tersebut. Mau dibantu mengeringkan rambut? Tanya lelaki itu. Fai hanya mengangguk. Dirga segera membuka nakas Fai. Ia mengambil hair dryer dari sana dan mencolokkan ke terminal terdekat yang ada di sebelah saklar lampu. Cara pakainya gimana? Tanya Dirga lagi. Tinggal pencet tombol on-off-nya aja, jangan di nomor 2 itu terlalu panas, kata Fai. Iya baik, kata Dirga sambil mulai mengeringkan rambut Fai. Sementara perempuan itu terus menyeruput air hangat dalam gelas di tangannya. Makasih Dirga, katanya. Jangan bilang makasih, sebagai suami kamu, melihat kamu kayak gini aku benar-benar cemas, ucapnya serius. Sekarang gimana? Perutnya masih sakit? Tanya Dirga.
Sebenarnya Fai masih merasa sakit, hanya saja durasinya singkat-singkat, kadang merasa melilit kadang tidak begitu seterusnya. Namun karena ia tidak ingin membuat Dirga khawatir, ia memutuskan untuk mengatakan dirinya sudah baik-baik saja. Bener udah baik-baik saja? Tanya Dirga menatap Fai. Lelaki itu mematikan alat pengering rambut tadi dan meletakkannya di atas nakas. Iya, sahut Fai. Nanti kita sebelum berangkat ke sekolah mampir dulu ke klinik kesehatan ya, aku mau. Kamu diperiksa, kita nggak akan tahu apa-apa kalau nggak periksa, aku takut kamu kenapa-napa, tutur Dirga. Nggak perlu Dirga, ini mungkin kram perut biasa seperti yang biasanya aku alami tiap bulan, tolak Fai. Aku mau kamu diperiksa. Aku tuh sayang sama kamu, aku nggak mau kalau ternyata kamu lagi sakit tapi aku nggak tahu apa-apa. Tegas Dirga. Fai mengulas senyumnya, ia menatap balik lelaki di hadapannya. Tegas banget, yang mantan ketua OSIS, ucapnya. Mendengar hal itu Dirga refleks. Tertawa kecil. Aku serius, kamu jangan ngajak bercanda dulu, ucapnya. Iya, nanti kita periksa dulu, kata Fai. Ya udah kamu mandi dulu Gi, pinta perempuan itu. Iya, selama aku mandi kamu siap-siap dan langsung sarapan ya, jangan nggak makan. Apa-apa, kamu lagi sakit, tegas Dirga lagi. Angguk Fai. Sementara itu di unit seberang, tempat tinggalnya Saka dan Sarah. Gadis itu tampak sedang menyiapkan sarapan untuk mereka berdua sambil hafalan materi untuk menghadapi ujian hari ini. Sarah menuangkan sereal dan susu ke dalam mangkuk sarapan mereka, sementara Saka masih mandi. Saka, aku makan duluan ya, punya kamu udah aku siapin, abis mandi ganti seragam. Langsung susul, seru Sarah di sela-sela hafalannya. Iwa, sawaang, sahut Saka pelo karena lagi gosok gigi. Saat Sarah sedang menikmati sarapan di mejanya, tiba-tiba layar HP-nya berkedip. Iya. Melirik sekilas ada pesan dari sang papa. Dengan rasa malas ia meraih benda tersebut dan membuka apa yang tertulis di sana. Sarah, papa minggu ini ada dinas keluar kota, kamu nanti pulangnya nitip apa? Sudah pertanyaan klasik yang dilontarkan oleh sang papa saat beliau ingin perjalanan dinas keluar kota, yang ketika pulangnya pasti selalu lupa apa yang ia pesankan. Sarah sendiri merasa sangsi, apakah papanya benar-benar pergi keluar kota atau sekedar menghabiskan waktu bersama selingkuhannya. Hati-hati ya Pak, papa pulang pergi dengan selamat aja udah cukup, Sarah udah ada Saka sekarang, kalau mau apa-apa bisa minta ke dia dulu. Balas Sarah senetral mungkin dan seolah ia masih anak kecil yang tidak tahu apa-apa soal kisruh rumah tangga orang tuanya. Baiklah, kalau begitu, papa pingin lihat kamu senyum dulu sebelum papa pergi, bisa kirimkan fotonya ke papa. Sarah tampak menghela nafas membaca pesan tersebut, ia lantas mengatur senyumnya agar terlihat seceria mungkin, lantas menghadapkan kamera HP ke wajahnya. Satu foto telah terambil, ia lantas mengirimkannya pada sang papa. Cantiknya anak papa, jaga diri baik-baik ya, jangan ribut terus sama Saka, salam buat dia ya. Iya pa, hati-hati. Sarah meletakkan HP-nya ke atas meja begitu saja, ia mencuci mangkuknya ke dapur. Karena sarapannya sereal tadi telah habis. Saka yang telah mengenakan seragamnya dan menyusul ke meja makan, tanpa sengaja membaca isi pesan dari HP Sarah karena layarnya masih menunjukkan obrolannya dengan sang papa. Buru-buru menekan tombol home dan layar jadi menghitam. Saka duduk di sebelah kursi yang tadi diduduki Sarah, ia mulai menyendok sereal di hadapannya dan menatap punggung Sarah di kejauhan yang lagi sibuk di dapur. Pantesan Sarah kayak dingin banget sikapnya sama cowok, udah gitu awal-awal nikah dulu, dia juga sulit banget percaya sama aku,
Sulit juga kayaknya dia buka hatinya buat aku saat itu, mungkin karena selama ini figur lelaki yang ia lihat adalah seperti papanya, batin. Saka. Dia mungkin berpikir semua lelaki itu sikapnya seperti papa dia, lanjutnya bergumam dalam hati. Lah buru-buru menghabiskan sarapannya dan membawa mangkuk itu ke dapur. Sarah, yang mendengar langkah kakinya segera menoleh. Udah selesai makannya. Siniin mangkuknya, biar aku cuci dulu, kata Sarah meraih mangkuk di tangan Saka. Makasih Yara, ucap Saka. Tadi malam gak jadi belajar, kamu udah siap buat ujian hari ini? Tanya Sarah. Bukannya menjawab, Saka justru melingkarkan lengannya ke bagian perut Sarah. Iya. Memeluk perempuan yang sedang mencuci mangkuk itu dari belakang. Tenang, nanti pas pengumuman hasil tryout aku akan mendapatkan nilai rata-rata 9, kata Saka menyombongkan diri. Terus kalau dapat nilai 9? Tanya Sarah membalikkan badan. Acara mencucinya sudah selesai dan tatapannya bertemu dengan Saka. Ya sesuai janji kamu waktu itu, jawab Saka tersenyum jahil. Kan udah minta duluan sebelum dapat nilai 9 kemarin, kata Sarah. Kan bisa minta 2, 3, 4, 5 enak kali dan seterusnya, ujar Saka nyengir. Bahas itu juga pagi-pagi, ayo berangkat ke sekolah, ajak Sarah. Siap Bu Bos, Saka memberi hormat dan lantas menyahut tasnya. Sarah dan Saka kini telah mengunci pintu unitnya menggunakan kartu akses mereka. Namun saat keduanya balik badan, mereka sangat terkejut melihat Dirga dan Fai muncul dari unit yang sama di seberang koridor. Mereka berdua juga tampak sama terkejutnya dengan Sarah dan Saka, saat mereka berempat sedang berdiri terpaku mematung di posisi masing-masing. Suasana kaku tersebut tiba-tiba dipecahkan oleh kemunculan Mama Rika dan Papa Anwar dari unit sebelah. Sarah, Saka, Papa pamit kerja dulu ya, ucap lelaki itu pada mereka. Iya Pak, hati-hati, balas Sarah dan Saka kompak. Begitu tersadar dari keadaan Sarah segera menghampiri Fai, ia menggandeng tangan sahabatnya itu. Persiapan ujian hari ini gimana Fai? Tanya Sarah. Tanpa membahas soal tempat tinggal mereka sama sekali. Gue semalam gak belajar Ra, lo sendiri gimana? Fai balik bertanya. Sama gue juga sibuk nonton drakor semalam, ujarnya. Mereka terus mengobrol sambil menyusuri koridor menuju lift, sementara Dirga dan Saka berjalan agak jauh di belakang mereka. Ingat apa yang kita ketahui pagi ini? Nggak pernah kita lihat oke? Tegas Saka. Gue nggak pernah lihat lo tinggal seatap sama Sarah, begitu juga lo nggak pernah lihat gue tinggal seatap sama Fai, ucap Dirga memperjelas. Awas aja lo, kalau sampai berita ini tersebar di sekolah, maka pelakunya adalah lo. Ancam Saka. Gue siap tutup mulut tutup mata dan lainnya, jadi lo juga harus begitu. Tegas Dirga. Deal. Ujar Saka menyodorkan kepalan tangannya. Oke Deal. Balas Dirga melakukan tos kepalan tangan dengan Saka. Baiklah, jaga jarak lo sama gue di sekolah, gue nggak mau temen-temen gue curiga. Ujar Saka. Mending lo yang jaga jarak sama gue mantan ketua OSIS, Dirga tidak mau kalah. Gue ketuanya Sukit. Balas Saka. Kalian berdua bisa nggak? Nggak perlu ribut. Tanya Sarah dan Fai kompak. Bisal. Jawab Saka dan Dirga barengan. Nah gitu dong, ucap Sarah segera memencet tombol overflow di Tower Lotus ini, dan notifikasi lift dari layar ICD tampak sedang ongoing menuju lantai mereka. Begitu pintu lift berdenting dan membuka di depan mereka, keempatnya segera masuk ke dalam kotak pengangkut tersebut. Di dalam lift tampak Saka dan Dirga dengan kompak memisahkan Sarah dan Fai, untuk tangannya mereka gandeng masing-masing. Kalian berdua kenapa?
Tanya Sarah pada Saka. Nggak apa-apa, jawab Saka mencium tangan Sarah sekilas sambil menatap ke arah Dirga. Tentu saja Saka merasa was-was karena dulu Sarah pernah suka pada cowok itu. Sarah menoleh kikuk ke arah Fai, begitu juga dengan Fai. Situasi ini merasa aneh bagi dua perempuan tersebut. Karena pada dasarnya mereka berdua memang sahabatan, beda dengan Saka dan Dirga yang pada dasarnya memang bermusuhan sejak awal, karena organisasi OSIS vs geng Sukit itu tidak bisa didamaikan selama ini. Saka, Sarah, Dirga dan Fai kini telah tiba di basemen parkir tower unit mereka. Saka dan Sarah memutuskan untuk menyetir keluar dari portal lebih dulu. Jarak dari apartemen tersebut menuju SMA Liberty kurang lebih 15 menitan dengan lalu lintas yang padat. Merayap, makanya jarak itu akan lebih cepat jika ditempuh menggunakan motor saja. Begitu mobil Saka dan Sarah telah lolos portal, berikutnya ada Dirga dan juga Fai. Namun mereka menuju ke arah yang berbeda karena Dirga ingin memeriksakan kondisi Fai ke klinik. Loh, Dirga kemana tuh? Arah sekolah bukannya belok kanan? Tanya Saka yang rupanya memantau dari pantulan kaca spion tengah mobilnya. Mau beli-beli dulu mungkin, mereka belum sempat sarapan gitu, atau mau beli alat tulis. Buat ujian entar, sahut Sarah ikutan melihat ke arah mana mobil Dirga melaju. Sementara itu Dirga dan Fai tampak ngobrol sendiri di dalam mobil. Ternyata kita malah tetanggaan sama Saka dan Sarah, ucap Dirga. Iya, aku juga agak kaget tadi, tapi kayaknya Sarah mau ngerti deh, dia nggak bahas soal ini sama sekali, respon Fai. Kalau dia tanya-tanya, kamu bakalan jawab apa? Tanya Dirga menoleh ke arah Fai. Aku akan jawab apa adanya, toh juga Sarah udah mau cerita waktu itu soal dirinya sama Saka, terang Fai. Aman kan kalau sama Sarah? Maksud aku dia nggak gampang ember bocorkan. Tanya Dirga. 10.096 aman, justru Sarah yang bisa aku percaya, ujarnya. Baiklah kalau begitu, oh iya itu dia kliniknya, aku cari parkiran dulu ya, kata Dirga yang melihat ada klinik tak jauh dari tempat tinggal mereka ini. Begitu mendapatkan parkiran yang nyaman, Dirga dan Fai turun dari mobil dan berjalan menuju klinik. Klinik masih sepi pagi ini, belum ada calon pasien yang datang berkunjung. Selamat pagi, Mbak. Silakan, ucap dokter jaga mempersilakan Fai duduk. Baik dok, makasih, ucap Fai segera duduk menghadap dokter tersebut, begitu juga dengan Dirga. Silakan, apa keluhannya? Tanya dokter wanita tersebut. Fai lantas merasakan apa yang ia alami baru-baru ini pada sang dokter. Baiklah, silakan ikut saya ke ruang sebelah, saya akan memeriksa Anda, pinta dokter pada Yai agar masuk ke ruang periksa dan rebahan di berangkar pasien. Setelah melakukan pemeriksaan secara berlanjut, dokter tampak tertegun menatap Fai. Yang di luar tadi pacarnya? Tanya dokter itu dengan hati-hati. Iya dok, kenapa ya? Fai balik bertanya. Ayo kita kembali ke depan, saya perlu menyampaikan diagnosanya kepada kalian berdua, ucap sang dokter dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Baik dok, Fai bangkit dan mengikuti langkah dokter tersebut. Begitu tiba di meja awal, ia segera duduk di samping Dirga kembali. Jadi gimana dok? Keadaannya? Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Dirga cemas. Kalian berdua masih tercatat sebagai pelajar. Tanya dokter itu memperhatikan seragam Fai dan Dirga di balik jaketnya. Iya, kami bersekolah di SMA Liberty. Ada apa ya dok? Dirga yang menjawab. Saya bingung mengatakannya, entah ini kabar buruk atau baik, kalian pacarannya. Kebablasan, mbaknya ini setelah saya periksa, dia hamil, ungkap sang dokter. Fai tampak syok mendengarnya,
Seluruh tubuhnya mendadak gemetaran, ia tidak siap menerima fakta ini. Namun berbeda dengan Fai, Dirga terlihat lebih berbahagia mendengar kabar tersebut. Ia segera menggenggam jemari Fai. "Terima kasih dokter, tentu ini adalah kabar yang baik bagi saya," ucap Dirga begitu yakin sambil mengulas senyumnya. "Baiklah, jika kalian memang siap dengan konsekuensinya, berjanjilah untuk tidak mengabors janin kalian. Saya akan meresepkan obat penguat rahim untuk mbaknya," ucap sang dokter yang tentu saja sudah tidak heran dengan sistem pergaulan bebas di kota besar macam ini. Padahal faktanya yang terjadi antara Fai dan Dirga tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh dokter tersebut. "Dan tolong untuk sementara jangan berhubungan dulu hingga habis trimester pertama. Takutnya goncangan dan cairan spermet itu akan membuat janin berkontraksi dan itu sangat berbahaya," lanjut sang dokter. "Iya dok, kami mengerti," Dirga yang menyahut.